Kita mengatakan firman Tuhan, kita bertingkat di dalam perjalanan Tuhan. Haleluya. Senang sekali rasanya boleh bertemu kembali bersama saudara seiman. Kita boleh hadir di tempat ini, datang beribadah dalam memuji-muji Tuhan. Masih dalam situasi COVID-19 yang belum selesai. Tapi hari ini saya percaya bahwa kita semua boleh tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Meskipun situasi ini akan terus berlanjut dan kita tidak tahu kapan ini berakhir, dan tidak ada juga seorang pun yang tahu kapan ini akan berakhir. Tapi kita harus yakin dan percaya, sekalipun COVID-19 ini akan berlama-lama boleh ada di dalam dunia ini, namun hidup kita semua boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Seperti burung raja wali yang semakin terbang tinggi, bahkan dia akan senantiasa boleh naik. Dan demikian juga hari ini saudara, ini adalah merupakan satu ujian proses bagi setiap orang. Oleh karena itu jangan pernah tawar hati dalam hidup Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu berjalan seorang diri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dan kita mau belajar daripada renungan firman Tuhan yang sudah kita siapkan hari ini, supaya kita boleh bersama-sama memperhatikan Alkitab yang sudah kita bawa dari tempat kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, membuka ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan baca firman Tuhan demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepadanya, kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu hari ini adalah hari Pentakosta. Setelah kematian Tuhan Yesus di bukit Golgota, maka pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kubur. Ketika Yesus hidup dan bangkit, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah menyatakan suatu janji kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid itu mereka semua boleh ada berkumpul di Yudea untuk menyaksikan bahwa Yesus sedang mengangkat naik ke surga. Disitulah Tuhan berkata bahwa aku akan datang kembali padamu untuk memberikan seorang penolong supaya kamu senantiasa kuat sampai kembali aku datang menjemput orang-orang yang percaya di dalam nama. Nah, saudara-saudara, kita sebagai umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus ini dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa Paulus berkata dalam kitab Galatia bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri. Dalam Injil, dalam firman itu ada kekuatan yang menyatakan kepada setiap orang untuk supaya kita, saudaraku, terus memiliki kekuatan dan kemampuan sampai Tuhan kembali datang. Karena kita bukan hanya kuat sebentar saja, bukan hanya kuat dan mampu sesaat saja, bukan satu hari, tapi sampai Maranatha Tuhan datang, kita harus kuat dan kita harus mampu. Sebelum lebih jauh kita boleh belajar dari firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Ayub ada satu kalimat perkataan firman Tuhan di sana, bahwa hidup manusia itu penuh dengan perjuangan. Secara jasmani, manusia selalu ingin hidupnya lebih baik dari hari ini untuk hari esok, sehingga orang selalu berlomba-lomba untuk mencapai yang baik itu. Orang selalu berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya, karena yang baik itu adalah progres hidup manusia. Yang baik itu adalah suatu pencapaian yang dimana ketika yang baik itu boleh terjadi, disitulah letak kebahagiaan, kesenangan hidup, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu berbicara dalam kehidupan jasmani kita, saudara. Kalau ada orang yang hidup tetapi tidak berusaha untuk memperoleh kehidupan yang baik, maka ini perlu dipertanyakan orangnya. Kalau ada orang yang hidup tidak berusaha untuk melakukan yang baik, maka tentunya ini orang sudah sangat kurang waras, saudara. Kalau orang yang hidup harus mengerti yang baik. Nah, baik secara kehidupan rohani, saudara,
Sesungguhnya kita tidak akan mampu mengalahkan keinginan-keinginan daging ini kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus, kalau tidak ada Roh Allah di dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan yang menjadi kebenaran, yang membenarkan hidup kita, tidak akan pernah kita mampu, saudara, untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging ini. Itu sebabnya kembali Rasul Paulus berkata bahwa keinginan daging dan keinginan roh sangat begitu bertentangan. Bagaikan gelap dan terang tidak akan pernah bisa bersatu. Tidak akan pernah bisa bersatu, saudara. Demikian juga segala perbuatan daging dan perbuatan roh tidak akan pernah menyatu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Maka roh inilah, saudara, yang akan memampukan kita. Firman itulah yang akan memampukan kita, saudara. Roh inilah yang akan membasuh seluruh kehidupan kita. Roh inilah, saudara, yang akan melepaskan seluruh dosa-dosa, keinginan dari tadi bermacam-macam dan sangat begitu banyak keinginan-keinginan daging yang terdapat di dalam tubuh kita. Sebab keinginan daging itu membawa kepada sesuatu keinginan, entahkah itu kepada hal yang baik, entahkah itu kepada hal yang kurang baik atau yang jahat. Kita dibawa ke sana. Ketika kita, saudara, memberikan hati kita ini, ketika saudara memberikan penglihatan mata jasmani ini kepada keinginan itu, maka saudaraku, kita akan dibawa masuk ke sana, sehingga saudaraku, disitulah banyak orang menjadi lemah, banyak orang terjatuh, banyak orang tergoda, dan banyak orang, saudaraku, yang dikasih Tuhan tidak mampu, sehingga hidup mereka, saudaraku, sangat begitu susah oleh karena keinginan-keinginan daging tadi. Perjalanan kita bukan untuk satu hari ini, tapi kita masih berjalan sampai hari Tuhan datang kembali. Yesus sangat melihat kehidupan manusia itu sangat begitu lemah. Yesus memahami kehidupan manusia itu sangat terbatas. Tuhan sungguh-sungguh mengerti, Tuhan sungguh-sungguh memahami seluruh keadaan kita, seluruh kehidupan manusia. Sehingga ketika Yesus terangkat naik ke surga, maka ia datang kembali mengirimkan Roh Kudus. Ya. Mungkin di antara kita, saudara, belum pernah mendengarkan bagaimana kehidupan terakhir daripada ke-12 murid Tuhan Yesus. Sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana akhir daripada kehidupan mereka sangat-sangat begitu tragis, saudara. Kematian mereka sangat begitu tragis. Ini saya tidak menakut-nakuti. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, mereka seringkali diperhadapkan kepada persoalan yang menyangkut ancaman yang membahayakan, yang dimana mereka harus mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Saudara tahu bagaimana kehidupan Rasul Petrus? Dia disalibkan kepala ke bawah,
kaki ke atas. Bukankah ini sesuatu yang sangat begitu tragis dan sangat begitu ngeri? Sampai harus melakukan sedemikian. Artinya saudara, kalau bukan Roh Tuhan yang akan memampukan kita, ya, untuk merasakan bagaimana juga saudaraku perkataan-perkataan dunia ini boleh berkata kepada kita, "Ayo pentakostai, ayo halap pentakostai, sesongon bola biner, sesongon dapat burus-burus," kata dunia. Karena apa? Karena kita dilihat dari kehidupan rohani kita, ibadah kita, saudara. Perkataan-perkataan seperti ini juga adalah yang minggu yang lalu saya sudah katakan, ejekan-ejekan, diejek. Ada orang ketika diejek, saudaraku, tidak mampu untuk mendengarkan perkataan ini, langsung doh, tidak dapat berdiri. Ini baru sekedar hanya ucapan-ucapan, belum lagi diperhadapkan kepada persoalan yang nyata yang dapat dilihat oleh mata, bukan saja didengar oleh telinga, tapi disaksikan oleh mata. Saya pernah melihat di Facebook, ya, ada 3 orang dibawa kepada satu tempat. Baju yang 3 orang ini seragam hitam putih. Lalu 3 orang datang menghadang mereka dengan senjata, ya, dengan senjata. Lalu yang seorang menembaki di sekitar mereka, sehingga yang 3 orang ini gemetar, ketakutan, ya, ketakutan. Lalu yang seorang berkata, "Apakah engkau ikut Yesus?" Ya. Lalu yang seorang berkata, "Ya, ini saya hanya mendengar karena bahasa mereka bahasa Inggris, jadi saya kurang mengerti." Ya. Tapi yang seorang berkata, "Mungkin saya tidak mau ikut Yesus." Langsung dia singkirkan orang itu, pingsan. Jadi yang 2 orang ini, saudaraku, mereka bertahan. "Apakah itu tembak kau nanti?" kata. "Tembak kau nanti," kata-kata. Sambil yang satu lagi menakut-nakuti. Ya. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan sangat menangis, dengan sangat, ya, ketakutan, mereka berkata, rupanya yang mereka alami itu hanyalah merupakan sebuah rekayasa yang dirancang untuk melihat bagaimana apakah mereka sebetulnya benar-benar ikut Tuhan, apakah mereka sebetulnya benar-benar adalah orang-orang yang beribadah. Hanya rekayasa saja, tapi mereka bisa membuktikan bahwasanya mereka bukan hanya sekedar orang yang beribadah, tapi betul-betul percaya sama Tuhan. Artinya kenapa mereka bisa mampu, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena Roh Allah boleh ada dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan hidup. Jadi firman Tuhan bukan hanya sekedar yang mereka dengarkan, tapi firman itu benar-benar mereka terima. Firman Tuhan hari ini, saudara, ini adalah janji Tuhan kepada murid-muridnya, supaya murid-murid ini, saudara,
Saya membaca kembali firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Nah, saudaraku, kita sudah memasuki zaman akhir zaman, di mana penggenapan daripada setiap firman nubuatan akan digenapi, saudara-saudara. Maka saatnya bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan Tuhan itu. Ya. Maka kita membutuhkan Roh ini karena Roh Kudus ini sangat begitu penting, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa dikatakan ketika murid-murid itu, ketika orang-orang yang percaya itu, mereka berkumpul, mereka beribadah dan mereka berdoa kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Mungkin mereka boleh menangis berteriak berdoa kepada Tuhan karena mereka tahu, saudara, mereka rindu supaya mereka diurapi, supaya mereka boleh dipenuhi oleh kuasa kudus. Allah memberikan rohnya itu dengan cuma-cuma. Maka ketika mereka boleh bersehati, mengundang suasana surga, mengundang Allah untuk boleh turun di tempat itu, mengundang hadirat Tuhan, maka hidup mereka semua dipenuhi daripada suasana surga. Ada hadirat Tuhan di sana, maka turunlah Roh Kudus Allah dan menghinggapi daripada seluruh kehidupan mereka. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ketiga, maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Itulah Roh Kudus yang turun kepada mereka. Ya. Maka penuhlah mereka dengan bahasa-bahasa roh seperti yang dikatakan oleh Roh itu kepada mereka. Roh Kudus. Roh Kudus. Saya mau bawa kita kembali dulu kepada ayat firman Tuhan, ya, supaya kita tahu, saudaraku, apakah peranan Roh Kudus itu dalam diri kita. Coba kita lihat kitab Efesus pasal yang pertama, ya, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai kita dijadikan menjadi milik Allah, sampai kita memperoleh seluruhnya, memperoleh surga, kehidupan yang kekal, dimeteraikan menjadi milik Allah, dimeteraikan menjadi anak Allah, dimeteraikan menjadi orang-orang yang percaya, ditentukan untuk menerima warisan kehidupan surgawi yang akan datang. Ya. Jadi inilah, saudaraku, yang menjadi tujuan
Maka untuk menuju kepada tempat itu, maka kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kita harus hidup dalam kehendak firman Allah untuk menuju kepada tempat itu. Dan kita harus berjuang, saudara, untuk melawan daripada seluruh keinginan-keinginan daging ini. Kita harus bisa mengalahkannya. Saudara harus bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Maka terimalah firman Tuhan supaya engkau kuat, supaya saudara mampu. Terimalah Tuhan itu supaya engkau senantiasa disertai oleh Tuhan dalam hidupmu, siang dan malam, sampai Tuhan datang kembali. Dan perlawanan kita, bagaimana situasi-situasi yang kita hadapi saat ini, saudara, ini belum seberapa. Belum ada apa-apanya ini. Belum ada apa-apanya yang nanti saudaraku ditimbang. Waktu-waktu yang akan sudah benar-benar akan terjadi. Ini belum seberapa, ini masih kecil. Ya. Kalau virus corona ini, saudaraku, ya, hanya membuat orang bisa mati sebentar saja, sehingga memang banyak orang takut. Tapi ini belum seberapa, saudara. Kalau masa-masa yang akan datang nanti, saudara, mungkin bukan cuma hanya lagi sakit, tapi ada di sana penindasan, ada di sana berbagai-bagai persoalan-persoalan yang dimana lewat daripada persoalan itu membuat setiap orang tidak akan pernah bisa bertahan, mampu. Ya. Jadi kalau hanya kita, saudara, mengandalkan kekuatan kita saja, mengandalkan pemikiran kita, ya, kemampuan kita tanpa melibatkan campur tangan Tuhan, saudaraku, saya mau bilang, kalau ada orang kuat di dalam dunia ini, masih ada yang kuat. Kalau ada orang pintar dalam dunia ini, masih ada yang lebih pintar. Tapi kalau Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, kekuatan apapun yang akan menghadang kita, saudaraku, menghadang saudara, kalau Tuhan, kalau Roh Allah ada dalam hidupmu, mereka tidak akan mampu untuk menghambat langkahmu datang kepada Tuhan. Maka saat ini adalah hari Pentakosta, saudara, hari pencurahan Roh Kudus. Berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa. Setiap kita bisa diurapi oleh Tuhan, setiap kita bisa dipenuhi oleh Tuhan. Ini mungkin waktu yang terbaik bagi setiap kita, saudaraku, supaya kita boleh dipenuhi dalam kuasa Roh Kudus Allah. Maka saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah oleh firman Tuhan itu kita bisa berjalan, dan kehendak Tuhan, kehendak firman Allah itu biarlah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus ini, saudaraku, maka dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini bahwa kita sudah dimeteraikan menjadi milik Allah untuk menerima penebusan, bahkan menerima satu kerajaan kekal yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya. Maka kembali saya sampaikan kepada kita harus persiapkan diri kita. Kita harus persiapkan hidup kita. Kita harus persiapkan dan kita harus berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Di luar daripada kehendak Allah, saudaraku, perjalanan kita akan menyimpang. Perjalanan kita akan keliru. Perjalanan kita tidak akan sampai ke sana. Jadi saya tidak perpanjang firman Tuhan ini. Kita perhatikan situasi yang terjadi saat ini. Coba kita renungkan hidup kita, dan kita mau merenungkan hari-hari yang kita jalani.
sangat begitu berbeda. Dari tahun ke tahun berbeda segala yang kita alami. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berbeda. Kuasa Allah tidak pernah berbeda. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau datang bersama kepada Tuhan. Aminkan firman Tuhan ini supaya firman Tuhan boleh menggenapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan kembali saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan begitu indah. Tepat pada hari Pentakosta itu, seluruh umat percaya di dalam firman Roh Kudus. Seperti apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Guru kita semuanya, bahwa situasi yang kita hadapi sekarang ini belumlah situasi yang memberatkan kehidupan kita. Benar sekali Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau takuti, tapi kau melibatkan Tuhan dalam masa takutmu, dalam masa pergumulanmu, maka kau tidak akan pernah terselamatkan di dalam hidupmu. Karena itu datanglah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sebab Dialah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu menyelamatkan saudara, asal saja saudara percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, mulai nanti malam, hari 10 malam, 40 hari Yesus berbicara di dalam dunia ini, memberitakan tentang kematian. Di tepat pada hari 40, Yesus Kristus naik ke surga. 10 hari malam orang yang percaya berkumpul, dan setelah 10 hari baru genaplah hari 50, hari Pentakosta pun turunnya Roh Kudus mengikuti seluruh orang yang percaya di dalam Tuhan. Dan di sanalah mereka akan menyerahkan seluruh ucapan syukur mereka sebagai orang yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Semuanya kita melibatkan Tuhan dalam situasi yang kita hadapi. Kiranya corona yang kita hadapi atau zaman ini Tuhan angkat dari dunia ini, sehingga hidup kita boleh merasakan kenyamanan untuk datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, semuanya kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan. Semuanya kita berlutut kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, menangislah kepada Tuhan. Kiranya hari ini kita diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan urapan kuasa Roh, sehingga kita semuanya akan dipenuhi dengan sukacita ketika kita pun kembali ke rumah kita masing-masing. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci. Haleluya.